Untuk semuanya coba lihat keadaan kelasnya, apakah ada sampah di sekitar kalian? Aman Pak. Tidak ada ya, bagus. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silakan siapa ketua kelas di kelas ini? Rehan Pak. Rehan. Oke, Rehan, silakan siapkan teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Amin. Apa? Oke. Wah, itu HP siapa yang ini? Tolong diambil dulu HP-nya ya. Kita fokus dulu pembelajarannya. Jadi untuk pertama, mungkin sebelumnya kalian semua ada yang pernah lihat bapak atau kenal bapak sebelumnya? Belum Pak. Belum ada ya? Belum. Jadi mungkin bapak mulai dari diri bapak dulu perkenalan. Selanjutnya itu kalian masing-masing. Sebelumnya perkenalkan, nama bapak Muhammad Iksan. Bapak sebagai guru penganti di sini. Bapak alumni Universitas Negeri Padang, Pendidikan Teknik Informatika. Dan bapak juga berasal dari Payakumbuh, tepatnya di Barula. Di situ dia loh. Baik. Jadi buat anak-anak bapak, sekarang silakan dimulai dari kamu yang di depan. Oke Pak, kenal diri Pak? Ya, kenalkan baiklah. nama, tempat tinggal, dan apa lagi ya? Cita-cita boleh tuh, cita-cita. Oke Pak, perkenalkan nama saya Dino Pak, saya dari Padang. Oh, Dino dari Padang. Ya Pak. Cita-cita Saya Dino jadi apa? polisi Pak. Polisi ya? Iya, Pak. Wah, keren, keren. Berarti harus siap-siap ini. Harus tegas. Harus tegas siap. Itu dia loh. Mana matamu? Ini malah dulu. Oke. Selanjutnya lanjut teman di sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Ravenda Pak, asal Padang. Oh, dari Padang. Ya. Rehan. Cita-cita Rehan apa? Kita pengusaha aja Pak. Pengusaha. Wah, bagus. Berarti kalau pengusaha itu yang paling dibutuhkan itu mental ya Rehan ya. Karena menjadi pengusaha itu tidak gampang guys. Ada pasti jatuh turunnya. Jadi Rehan mulai dari sekarang persiapkan mental Rehan ya. Selanjutnya kamu yang di paling ujung ya. Rapi Pak. Raffi. Iya. Oh, Raffi asal mana? Asal Jambi. Jambi. Iya Pak. Oh, Jambi itu buah-buahan itu ya? Itu Jambu. jambu. Oh, jambu. Oke. Itu jambu ya. Boleh Pak. Jadi kamu cita-citanya apa, Raffi? Cita saya namanya apa Pak? Kolam ikan. Kolam ikan. Iya. Oh, suka mancing kamu ya? Suka Pak. Itu dia loh. Semoga nanti menjadi peternak ikan yang sejahtera ya, Raffi ya. Oke Pak. Selanjutnya kamu yang di depan, perkenalkan diri. Iya Pak. Perkenalkan nama saya Iki Pak. Iki. Iya Pak. Wah, terus Iki berasal dari mana? Asal dari Sidunjung Pak. Si Junjung. Iya Pak. Oh, cita-cita Iki apa? Cita-cita saya jadi peternak tambak lele Pak. Peternak tambak lele? Iya Pak. Wah, sama kayak si Raffi ya? Iya Pak. Nanti kalian bisa collab tuh, Raffi sama Iki ya. Iya Pak. Selanjutnya kamu yang di sebelah Iki. Perkenalkan nama saya Jenny Pak. Jenny. Oh, ini ketua kelas namanya Jenny ya. Kenapa Kak? Jenny asal dari mana? Asal dari Payakumbuh. Payakumbuh. Wah, kampung bapak itu. Cita-cita Jenny apa? Kerja di Shopee. Kerja di Shopee, peleter. Ya. Ya, mahal. Bagian mahal. admin Pak. Administrasi ya, bagus. Kenapa Shopee bisa menjadi ketua kelas di kelas ini? Shopee. Jenny. Sorry. Apa tadi Pak? Kenapa Jenny bisa jadi ketua kelas di kelas ini? Karena saya berbakat Pak di Ber- bagian Shopee. Oh, bagus. Oke. Selanjutnya kamu yang hijab hitam. Perkenalkan Pak, nama saya Firza Firza. Oh, Firza berasal dari mana? dari Mapu Kota Pak. Oh, Payakumbuh. Ya. Wah, sekampung juga nih sama bapak nih. Boleh lah. Cita-cita Firza apa? Pengusaha Pak. Pengusaha. Oh, bagus ya. Sama kayak si Rehan. Nah, ingat kata-kata bapak tadi, oke? Oke Pak. Mentalnya harus kuat.
Selanjutnya kamu yang ketawa-ketawa terus. Oke, perkenalkan nama saya Firmansyah, Pak. Ya, Firmansyah, kamu asal dari mana? Saya asli Padang, Pak. Asli Padang. Ya. Oh. Oke, cita-cita kamu apa? Cita-cita saya BD, Pak. Bede? Demam berdarah. Bandar, Pak. Bandar apa tuh? Bandar baju, Pak. Oh, bandar baju kayak grosiran gitu ya? Iya, Pak. Oke, oke, cita-cita yang sangat bagus dan mulia semua ya di sini ya. Semoga kalian semua menjadi orang sukses. Amin. Oke, untuk di awal pertemuan ini mungkin kita rada-rada santai saja ya, karena kita baru pertemuan pertama ini kan sama Bapak sebelum Pak Dedi. Jadi sekarang Bapak mau ini ngeliatin video motivasi buat kalian semua di pagi hari ini. Oke, ini Bapak ada video motivasi buat kalian semua. Silahkan ditonton dulu untuk sebelum kita masuk ke pembelajarannya. Silahkan dilihat semuanya, perhatikan videonya. Silahkan ditonton videonya ya guys ya. Anak-anak Bapak, perhatikan orang ini. Buat yang nggak bisa bahasa Inggris nanti Bapak artiin. Oke. Jadi dari video yang barusan Bapak putar, apa pembelajaran yang bisa dipetik? Ada yang bisa memberikan pelajaran yang bisa dipetik dari video yang Bapak putar tadi? Ya? Ada yang bisa? Coba angkat tangan buat yang bisa. Ya, kamu, Firza. Terus membuat kebaikan, Pak. Itu dia loh. Ya, bagus Firza. Tepuk tangan. Apapun itu. Kecil apapun itu. Wah, pintar banget Firza dalam memperhatikan ya. Tangan buat Firza. Oke, betul banget kata Firza tadi. Tetaplah berbuat kebaikan walaupun itu kecil, walaupun kita
melakukan hal kecil cuma bisa berdampak besar buat orang yang kita bantu tersebut. Belum tentu kecil bagi kita, kecil juga bagi orang lain, itu belum tentu. Bisa jadi kecil bagi kita cuma berdampak besar buat orang lain. Jadi jika kalian berbuat baik kepada orang-orang akan baik pada kalian ya guys ya. Untuk motivasi pada pembelajaran hari ini mungkin segitu saja. Kita lanjut masuk kepada materi pembelajaran hari ini ya. Oke. Baik, perhatikan semuanya ke depan. Oke, jadi kita akan belajar tentang teknologi layanan jaringan, yang dimana memahami fondasi komunikasi digital di era modern. Yaitu perkenaan ini anak bapak, ini bapak dulu pas kuliah di New York ya. Cuma sekarang karena efek pemanasan global bapak jadi kayak gini. Iya, Pak. Jadi kita lanjut. Di sini ada pengertian tentang teknologi layanan jaringan. Teknologi layanan jaringan udah ada pernah dengar sebelumnya? Belum ya? Jadi bapak akan jelaskan di sini apa itu teknologi layanan jaringan. Teknologi layanan jaringan adalah perangkat teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, dan protokol yang digunakan untuk memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara perangkat dalam suatu jaringan, baik lokal LAN maupun global LAN atau internet. Teknikal ini menjadi tulang punggung semua layanan digital seperti browsing, email, cloud, dan media sosial. Jadi teknologi layanan jaringan ini bagaimana cara kalian menyediakan jaringan terhadap jaringan lokal atau disebut juga LAN, yaitu tidak membutuhkan internet, cuma kita membutuhkan kabel. Dan selanjutnya ada maupun global jaringan, yaitu internet. Kalian bisa berinteraksi secara online dengan orang yang jauh sekali. Jadi kalian bisa menambahkan teman atau orang luar dan dalam jarak yang jauh ya guys ya, anak-anak bapak. Jadi selanjutnya di sini ada komponen utama teknologi layanan jaringan. Yang pertama ada perangkat jaringan. Perangkat jaringan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah router. Apa sih guna router itu? Ada yang tahu guna router tidak? Belum tahu ya. Jadi router itu menghubungkan jaringan berbeda dan mengatur lalu lintas data. Jadi dia mengatur jalur lintas data sesuai router itu disetting. Nah, nanti jaringan kalian akan langsung ada melewati router tersebut. Selanjutnya ada switch, yaitu menghubungkan perangkat dalam satu jaringan. Selanjutnya ada access point, menyediakan akses Wi-Fi. Selanjutnya ada modem, yaitu menghubungkan jaringan lokal ke internet. Nah, jadi ini adalah perangkat jaringan ya, buat anak-anak bapak. Di next selanjutnya kita ada protokol jaringan. Apa sih itu protokol jaringan? Jadi protokol jaringan itu terdiri dari TCP atau IP, yaitu protokol dasar komunikasi internet. Dan selanjutnya ada HTTP atau HTTPS untuk akses web. Dan selanjutnya ada FTP atau SFTP untuk travel file. Dan terakhir ada DNS untuk menerjemahkan nama domain ke alamat IP. Jadi semua ini berguna untuk mengakses apapun yang kalian butuhkan di dalam internet, dan kalian harus menggunakan ini untuk mengakses web ataupun komunikasi internet itu. Selanjutnya ada layanan jaringan, yaitu web hosting, email, file sharing, cloud komputer. Nah, layanan jaringan ini untuk membuat kalian bisa mengakses web, menyimpan data, memasukkan data, mengekspor data, bisa mengirim data. Jadi yang dibutuhkan adalah layanan jaringan, yang mana contohnya itu ada web hosting, email, file sharing, cloud computing. Dan yang terakhir ada teknologi keamanan jaringan, yaitu firewall, VPN, antivirus, IDS atau IPS. Yang mana firewall, VPN, dan antivirus ini adalah keamanan untuk menjaga jaringan kalian tersebut supaya tidak dihack ataupun diserang oleh malware atau virus, disebutnya sama orang-orang sekarang.
supaya tidak menyebabkan kerusakan terhadap komponen kalian sendiri ataupun web kalian sendiri. Oke, selanjutnya ada protokol dan layanan jaringan. Protokol seperti HTTP dan FTP itu berfungsi mengatur bagaimana data dikirim dan diterima. Tanpa protokol ini, layanan seperti browsing dan email dan tidak akan bisa berjalan. Protokol ini digunakan dalam layanan digital seperti Google, Gmail, dan Dropbox. Jadi protokol ini sangat penting ya guys untuk kalian pelajari, karena kalau anak-anak bapak membuka tanpa protokol ini, kalian tidak akan bisa menggunakan Google, email, dan Dropbox karena sudah disetting seperti itu. Jadi anak-anak bapak harus paham itu tentang HTTP dan FTP supaya bisa menjalankan web yang ada. Oke, di next slide ada keamanan jaringan. Apa sih itu keamanan jaringan? Jadi keamanan jaringan itu bertujuan menjaga agar data tidak mudah disadap, diubah, atau dicuri. Alat seperti firewall dan VPN sangat membantu. Misalnya saat mengakses WiFi publik, VPN bisa melindungi aktivitas internet kita. Nah, jadi di situ kalian butuh yang namanya VPN, Wi-Fi, supaya kalian bisa menjaga keamanan jaringan kalian yang seperti Bapak bilang tadi, supaya perangkat kalian tidak cepat rusak ataupun dihack. Jadi kalian harus paham tentang keamanan jaringan internet jika kalian ingin menggunakan internet secara baik dan sehat. Selanjutnya ada teknologi akses jaringan. Jadi teknologi akses jaringan ini adalah teknologi ini menentukan bagaimana kita mengakses jaringan. Misalnya di rumah kita menggunakan Wi-Fi LAN, tapi di koneksi internetnya dilakukan melalui WAN. Semakin cepat dan stabil teknologinya, misalnya fiber optik, semakin baik pula akses kita. Jadi fiber optik ini adalah, ada yang tahu atau pernah lihat fiber optik? Jadi buat kabel fiber optik ini untuk menghubungkan contohnya yang ada di wifi kalian itu disalurkan melalui fiber optik. Kenapa sih memakai fiber optik? Soalnya fiber optik itu adalah salah satu kabel tercepat untuk mengirimkan data karena dia terbuat dari kaca. Jadi tapi kelemahan kabel fiber optik ini dia sangat sensitif terhadap sentuhan ataupun bengkokan ya, jadi kabelnya itu nggak bisa dipatahin fiber optik. Oke, selanjutnya ada contoh penggunaan. Jadi teknologi ini digunakan di berbagai sektor. Yang pertama, teknologi jaringan ini biasa digunakan di sekolah, pakai jaringan untuk e-learning. Seperti kita sekarang di sekolah kita sudah bekerja sama dengan IndiHome dan kalian bisa mengakses Wi-Fi secara gratis. Selanjutnya ada perusahaan yang mulai data lewat server dan email. Jadi perusahaan tersebut mereka membutuhkan data, email untuk apa? Itu membutuhkan layanan jaringan. Selanjutnya ada pemerintah menyediakan layanan publik secara online, yang itu memberikan layanan-layanan secara gratis. Nah itu bisa dilakukan dengan online dan itu membutuhkan jaringan. Selanjutnya kita semua menggunakan untuk komunikasi dan hiburan. Nah ini mungkin anak-anak bapak semuanya menggunakan sebagai komunikasi dan hiburan ya. Halo anak-anak bapak semuanya. Jadi kayaknya kalian kurang fokus ya. Mau ice breaking nggak? Mau game nggak? Oke, ayo berdiri semuanya, berdiri. Ayo berdiri. Anak-anak bapak kita ice breaking dulu. Ayo berdiri. Ayo berdiri gimana? Ayo berdiri. Makanya kalian harus fokus pas bapak menjelaskan pembelajaran. Ayo berdiri. Ayo. Iki berdiri. Wah. Apa itu? Kasih PS tuh Pak, ganggu aja. Iya, nakal ya anak-anak PES ini ya. Ayo berdiri semuanya. Jadi game bapak tuh ini, kalian berdua sambung di sana. Kita melingkar. Ayo. Kamu yang di ujung. Ayo kita main. Kamu di situ, di ujung sana. Di situ. Oke, kita melingkar. Jadi permainannya seperti ini. Kalian tepuk 2 kali. Ayo tepuk semuanya 2 kali. Habis itu kalian tepuk paha 2 kali.
Tepuk tangan lagi 2 kali. Ini 2 kali. Jadi setiap kalian pindah ke tangan, misalnya Fikri, coba Bapak pas tepuk Fikri kasih goyak gerakan 2 kali. Gerakan apa aja? Fikri ada apa dulu? Jadi kalian masih memberikan gerakan ya. Ayo, semuanya kita coba dulu tepukannya. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1, 2. Oke, jadi pas di sini ke atas kita bergantian, pas udah ke bawah lagi nanti Fikri kasih gerakan 2, habis itu pas ke bawah Rehan ikut tepuk lagi, Rehan kasih gerakan 2 kali. Setelah itu selanjutnya baru Rehan tepuk pindah ke Firza. Paham? Bapak. Coba dulu. Oke, misalnya coba dari Bapak, misalnya kalian tepuk dulu 2 kali, habis itu tapi kalian lanjut aja, oke? Dari Bapak yang pertama ya, ayo tepuk. Tepuk. Ayo, balik dong, ayo. 1, 2. Oke? Nah, tapi tantangannya tuh di sini. Pas kalian ke bawah, kita gantian kasih gerakan pas tepukannya. Oh, iya. Jadi pas kalian gini mau tepuk kan, tapi pas ininya Bapak yang gaya. Nah, nanti mungkin Bapak kasih gaya ini, nanti pas udah ke kaki lagi, pas ke tangan lagi, Fikri lagi yang gayanya. Paham? Paham. Oke. Kita mulai mungkin dari Bapak. Kalian tepuk 2 kali, Bapak ini. Kalian ini 2 kali. Mulai dari paha. Ayo, 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Ayo. Siap. Oke. Kurang semangat ya kayaknya ya. Cuma udah cukup. Setidaknya kalian ada gerakan hari ini. Oke, Baru saya mau goyang lagi. Udah. Masih banyak materi Bapak ini ya. Soalnya jam kita nggak lama-lama hari ini. Coba sih udah bikin yang gel-gel. Jadi mungkin kalian udah pada segar semua. Kita lanjut ke materi terakhir, yaitu kita ada di kesimpulan. Cuma sebelum kita masuk ke kesimpulan, karena kalian udah semangat semua, Bapak mau kasih kalian kuis. Jadi kita bakalan ngerjain kuis ya. Ya cepat ya, jangan lama-lama ya Rehan. Oke. Bapak siapin link kuisnya sebentar. Tuhan. Iya. Oke, silakan buat anak-anak Bapak bergabung ke kuis yang telah Bapak kirim di grup Pak Dedi. Bapak tunggu waktunya cuma 3 menit ya, kita nggak lama-lama. Oke, ada Reno Frianda, ada Ki,
Oke, Bapak mulai ya kuisnya. Silakan dikerjakan. Sepertinya monitornya rusak. Anjay. Udah selesai semua ya. Di sini juaranya Dino Mudaki. Juara 1, juara 2 ada Alea, juara 3 ada Rehan Nopriana. Tepuk tangan dulu semuanya. Pintar anak-anak bapak ya, pada tinggi semua ini nilainya. Jadi nggak sia-sia bapak menjelaskan materinya dari tadi. Oke. Di sini total penjawabnya 88% akurasinya. Tepuk tangan buat kelas ini, sangat-sangat hebat. Oke, selanjutnya kita bakalan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kesimpulan. Jadi kita udah sampai di kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini yaitu adalah jadi teknologi layar jaringan adalah fondasi utama yang memungkinkan perangkat dan sistem jaringan untuk saling berkomunikasi dan berbagi data dalam berbagai skala dari jaringan lokal hingga internet global. Komponennya seperti perangkat keras, router, switch, dan selanjutnya ada protokol komunikasi, TCP, IP, HTTP, dan layanan jaringan seperti email, web hosting untuk bekerja sama untuk menyediakan akses yang cepat, andal, dan aman. Bagaimana Raffi? Apakah kamu paham? Ucup paham, Cup? Paham, Pak. Oke, Cika? Paham, Pak. Oke, Iki paham? Oke, jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Cuma masih ada beberapa kesimpulan sedikit lagi Bapak tambahkan, yaitu tentang keamanan jaringan. Dari mana keamanan jaringan ini sangat penting untuk melindungi data dari ancaman dan menjaga kepercayaan pengguna. Dengan berbagai teknologi akses seperti LAN, WAN, Wi-Fi, dan fiber optik, pengguna dapat terhubung dengan mudah dan fleksibel ke berbagai layanan digital yang mendukung aktivitas sehari-hari di bidang pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan kehidupan pribadi.
ini. Sebelum kita selesai kelas, Bapak ada beberapa pesan-pesan buat kalian semua. Jadi Bapak mau menampilkan video pesan-pesan, cuma sepertinya monitornya ini bermasalah. Oh, ada yang tahu gimana permasalahan monitor ini? Ya Pak. Kenapa tidak keluar ya gambar selain PPT slide ini? Kita coba ganti dulu. Bentar. Tidak bisa membagikan layar Oke, ini proyektornya rada bermasalah ya. Bisa memberikan share screen Bapak nih. Oke, mungkin karena share screen-nya tidak berfungsi, kita next pertemuan aja menonton video tersebut. Jadi sebelum Bapak menutup pembelajaran ini, anak-anak Bapak ada pertanyaan Tidak Pak. tentang pembelajaran hari ini? Ada yang kurang mengerti? Cukup Pak. Bapak anggap kalian semua mengerti. Nanti kalau di selanjutnya kalian ada masuk kelas Pak Dedi lagi, kalian artinya tidak bertanya-tanya lagi apa itu tentang sistem layanan jaringan. Oke? Oke, Pak. Oke. Selanjutnya buat kelas hari ini mungkin kita bisa sudahi dengan alhamdulillah semuanya. Baik, kalian habis ini lanjut pembelajaran sama kelas apa? Olahraga, Pak. Olahraga ya? Oh, oke oke. Oke, silakan kalian nanti sebelum olahraga jangan lupa isi energi dulu. Bapak mau lanjut juga, silakan ganti baju. Tunggu guru selanjutnya di kelas. Bapak pamit. Assalamualaikum.